Nasi bungkus. Nah, maaf ya mas, saya nggak punya uang. Saya aja baru jualan. Ini aja masih nggak laku banyak. Permisi. Saya mau lewat mas, permisi. Saya nggak punya uang, beneran nih. Nasi bungkus saya belum laku banyak. Saya baru jualan di sini, permisi. Laper. Ngalangin jalan. Astagfirullahaladzim. Mas, ini kenapa? Mas pingsan atau mati? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana. Bapak yakin untuk melaksanakan rencana Bapak di tempat yang seperti ini, Pak? Itu saya sangat yakin, Bu. Makanya saya mengajak kamu untuk datang ke sini dan saya juga menyuruh kamu untuk mempersiapkan semuanya. Iya, Pak. Tapi kalau saya pantau dari situasi yang ada di sekitaran sini nih, Pak, ya, kayaknya kalau Bapak memang berencananya memang sudah sangat matang, ya mana mungkin saya sebagai seorang asisten untuk merasa ragu terhadap keyakinan Bapak itu sendiri. Cuman Pak, memang benar si perempuan itu memang sering lewat jalan di daerah sini, Pak. Tapi kan Bapak juga perlu waktu lama nanti untuk bisa berhasil dalam rencana seperti ini. Kalau tidak dipikirkan matang-matang, mana mungkin saya menyuruh kamu untuk datang ke sini, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang perempuan itu lewat sini. Terus kamu bilang sama saya, apakah berhasil atau tidak. Kalau semisal saya tidak mencobanya, apakah saya akan tahu bahwa siasat saya akan berhasil? Maka dari itu, saya sekarang menyuruh kamu membawa segala persiapan yang saya butuhkan ya untuk keberhasilan saya ini. Jadi semua harus dicoba. Apapun tidak akan ada hasil kalau tidak ada proses. Kamu mengerti, Rul? Mengerti, Pak. Kalau memang Bapak mau seperti itu, saya selalu asisten Bapak mendukung semua yang Bapak inginkan. Untuk bahan-bahan yang emang sudah Bapak perintahkan kepada saya kemarin, itu sudah ada di mobil itu, Pak. Ya, bagus. Saya berterima kasih sama kamu, karena kamu juga mensupport saya mencari seorang pasangan calon kekasih, sekaligus calon istri saya. Ya. Kamu lain kali kalau bicara sama saya itu harus menghadap saya, Rul. Jadi jangan pernah melihat mencela-mencela. Ya Pak, saya maaf Pak. Saya memang ini Pak, akhir-akhir ini memang lebih suka hal-hal yang seperti itu Pak. Jadi kadang kalau misalnya nggak lihat Bapak atau ketawa sendiri itu mohon maklum nih Pak. Lagi seneng gitu Pak. Ya sudah, saya sembari ke mobil untuk bersalin. Kamu pantau segala keseluruhan dan pantau segala keadaan situasi kondisi yang ada di sini. Baik. Jangan lupa selalu waspada. Mengerti, Rul? Mengerti Pak. Aduh, aku ini gak habis pikir sama Pak Bos ya. Emang gak ada perempuan lain gitu yang lebih pantas buat Pak Bos sampai berkorban nyamar pula. Pak Bos. Ya semoga aja apa yang Bapak Bos rencanakan berhasil dan saya naik jabatan.
Itu yang gue cari memang. Satu, dua. Oke. Pak Juragan. Afi, Iya, ada apa-apa? hutang kamu itu gimana? Ya memang, walaupun hutang kamu sedikit, tapi kalau lama-lama akan membengkak juga. Kamu juga kalau jualan tuh harus yang rajin dong dikit. Masa penghasilan kamu setiap harinya selalu sedikit? Iya, Pak. Setoran kamu selalu kurang. Iya, Pak, saya akan lebih giat lagi, lebih rajin lagi supaya dagangan nasi-nasi ini cepat laku. Ya memang kamu harus rajin. Dan harus sangat harus rajin. Kalau nggak gitu ya bisa aku yang rugi. Iya kan kemarinnya saya tuh udah berusaha untuk supaya laku semua nasi. Cuman gimana, Pak? Namanya juga orang udah nggak ada pembeli kayak gitu kan menurut rezeki. Saya janji juga kalau misalkan nasi ini sudah laku banyak, saya akan mencicil utang-utang saya ke Bapak. Kamu itu nggak usah nyalahin rezeki, nggak usah nyalahin takdir. Semua itu tergantung kamu. Kalau teknik marketing kamu sama orang, penjualanmu bagus, ya pasti laku semualah. Kalau kamu cuma pelongo di jalan, ya mana ada orang yang beli. Coba dong, kamu lebih aktif lagi. Ada orang lewat, bicarain. Pak, ini ada nasi, gitu dong. Ya memang itu yang saya lakukan, Pak. Cuman sekarang kan musim hujan, jadi jarang toh banyak orang keluar. Ya udah, Pak. Saya mau pamit dulu mau bekerja. Kalau misalkan saya lama-kelamaan di sini, bisa-bisa saya kesiangan sama pelanggan saya, Pak. Ya udah, ingat hari ini setoran jangan sampai kurang lagi. Iya, Pak. Permisi, Pak. Ya. Si Novi. Tiap hari setorannya selalu kurang. Utangnya makin lama bukannya makin dilunasin malah makin numpuk. Aku sebagai bos kan juga repot. Mau memaksa dia kerja yang lain. Kasihan dia lagi. Nggak boleh ngapain aku malah kasihan sama Novi. Bisnis ya bisnis. Hati ya hati. Nggak boleh kasihan sama karyawan sendiri. Kalau kayak gini bisa-bisa rugi aku. Mana si Shirley pengeluarannya banyak banget lagi. Tiap hari skincare. Putih enggak, butek iya. Tetaplah tersenyum Dinda, tinggalkan segala duka lara, dan hidup masih terbentang, usahlah kau risaukan. Tetaplah bahagia Dinda, meski hidup tiada sempurna, raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Nasi mbak. Seperti biasa ada telur apa kepiting ada Mbak. Mas Karena- Ari, kepiting tuh nggak ada. Ini kan cuma nasi bungkus. Oh, tak kirain ada Mbak karena saya kan sering di ghosting gitu Mbak. Tenang aja, kalau punya Mas Ari itu udah saya siapkan Oh, seperti biasa, mantap. pelanggan setia. Oke mantap. Sambal ada kan Mbak? Oh, Banyak. tenang aja, banyak. Sampai 10. Iya ada. Nih punya Mas Ari. Wah mantap. Ini buat bekal siang apa bekal pagi? Biasalah Mbak, pagi siang buka. Sama yang kemarin? Iya. Iya. Ambil aja. Untung aja inget. Alhamdulillah, udah laris Airnya pertama. ada nggak? Hah? Air? Dari dulu saya nggak jualan air. Oh iya lupa. Mas Ari ini gimana sih? Biasa. Ngomong-ngomong Mas Ari udah mau nikah katanya ya? Ya iyalah Mbak. Masa? Ya gitu dong, makanya Mas Ari itu buruan menikah biar nggak sendiri terus. Ya udah deh. Aku mau makan, lapar ya. Iya. Terusin jalan. Oke, makasih ya Mas Ari.
Mas Ari itu ada aja. Dari dulu, zaman dulu udah pelanggan setia emang. Tapi alhamdulillah deh, dia udah mau nikah. Nasi bungkus. Nah, maaf ya Mas, saya nggak punya uang. Saya aja baru jualan. Ini aja masih nggak laku banyak. Permisi. Saya mau lewat Mas, permisi. Saya nggak punya uang, beneran. Nih, nasi bungkus saya belum laku banyak. Saya baru jualan di sini, permisi. Lapar. Ya, saya nggak punya uang, gimana? Ngalangin jalan. Astagfirullahaladzim. Mas, astagfirullahaladzim. Ini kenapa? Mas pingsan atau mati? Duh, ini gimana ya? Kalau misalkan Mas mati, mampus deh. Kan aku nggak ngapa-ngapain. Mas bangun Mas. Aduh, mana aku nggak lulus dari PMR lagi, nggak ngerti. Mas, bangun Mas. Masnya kelaparan atau gimana? Masnya mati. Gimana nih? Kasih nafas buatan apa ya? Permisi ya Mas, saya mau ngecek nafas Mas. Nafasnya kok nggak ada ya? Kasih nafas buatan apa ya? Aduh, kepaksa. Aku harus bantuin nih orang. Mau cium saya. Bukan, saya mau kasih nafas buatan Mas. Lagian Masnya pingsan atau mati? Kamu zolimin saya. Sembarangan enggak. Sini saya bantu. Masnya ini kenapa? Saya belum makan ya. Astagfirullahaladzim. Sampai pingsan kayak gini ya? Jangan. Iya. Ini kebetulan saya itu kan jualan nasi. Ini ada sedikit nasi untuk Mas. Aduh. Iya, ini saya nggak usah bayar deh, nggak apa-apa. Iya, yang penting Masnya nggak kelaparan. 3, 4, 5. Air. Waduh, air ini kan sangu air aku. Makanya Mas, kalau makan itu jangan barbar. Keselak kan? Masnya makan berapa tahun? Nggak makan berapa tahun? 10 tahun. Hah? 10 tahun? Seharusnya Masnya udah mati. 10 hari. Udah gak makan? Enggak, saya sudah. Mbak jualan nasi bungkus. Nasi Mbak enak. Iya, itu sebenarnya bukan punya saya Mas. Saya hanya ngejualin. Itu punya Pak Juragan saya.
Jadi Mbak cuma kerja. Makasih ya Mbak. Kalau misal gak ada Mbak, saya pasti udah di alam lain. Jadi hantuin Mbak, karena Mbak gak kasih saya makan. Nggak usah lebay. Mbak, Apalagi nasinya susah sedikit. Saya nggak bisa bayar. Jadi keuntungan Mbak 1 bungkus udah hilang deh. iya, nggak usah dipikirkan. Saya ikhlas bantu Mas karena Mas lagi kelaparan. Nama Mbak siapa? Lain kali jangan nakutin lagi ya. Hah, nakutin? Ya, Maaf ya. Nama saya Fajar. Nama Mbak siapa? saya Novi. Siapa? Novi. 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 Ya udah, saya pamit dulu. Semoga Mas mendapatkan rezeki ya, dan nggak pernah kelaparan lagi dan nggak pernah nakutin orang lagi. Saya dapat makan 1 kali 1 hari kayak gini udah anugerah Mbak. Ya, saya doakan Mas mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Ya udah, saya pamit dulu. Bisa bangun? Bisa. Mau saya bantu? Nasi bungkus. Duitnya yang kemarin itu kurang. Aku boleh minta lagi nggak? Kurang lagi. Kurang lah. Emang uang 2 juta itu buat apa? Kok bisa habis 1 hari itu gimana ceritanya? Sepatu. Terus beli tas. Sepatu kamu itu ada 20. Ngapain beli lagi? Kan masih 20. 20 itu sedikit. Astagfirullah, Sherly. Si Pak Juragan. Bentar. Kalau Setoran. aku nggak sayang sama kamu, udah aku dorong kamu biar jadi makan ikan lele. Jangan boros-boros kalau jadi cewek. Kamu ini. Ya, kenapa? Ini Pak Juragan, maaf hasilnya sedikit. Coba lihat. Karena banyak pembelinya yang nggak minat sama nasi bungkus. Kenapa hasilnya cuma 40.000? Iya, saya minta maaf Pak. Ini masih ada sisa. Bisa nggak sih? Setoran kamu itu setiap harinya selalu kurang. Bisa nggak sih? Lebih atau minimal pas lah. Nggak usah sampai kurang. Iya, saya sudah berusaha Pak. Cuman pembeli sekarang itu sedikit sekali Pak. Ini Novi bukan sih? Hah? Kamu kenal sama dia? Novi kan? Sherly teman SMP dulu. Bener. Oh. Jadi kamu sekarang jualan nasi? Bantuin pacar aku ini? Iya, dia karyawan aku, sayang. Oh, jadi gara-gara kamu, Nov, omset pacar aku menurun. Astaga, Novi memang ya kesian sekali sama hidup kamu. Perasaan dari dulu sampai sekarang naif terus ya nasib kamu. Aduh, jadi kamu sekarang jadi tukang jualan nasi. Oh, yang rajin, Nov, yang rajin. Kamu nggak malu sama teman-teman kamu yang lain? Lihat nih, kayak aku udah jadi pekerja kantoran, pacar aku sukses, hidup aku itu bisa dibilang sudah berkecukupan. Kamu perasaan dari dulu sampai sekarang masih miskin aja. Kamu betah Nov hidup miskin? Ih, kasihan sekali. Hidupnya dari dulu miskin-miskin aja, nggak kaya-kaya. Mana pergi? Ya udah, Sherly, Pak Juragan, saya mau naruh nasi dulu di belakang. Bentar. Mulai besok, jangan sampai setoran kamu kurang lagi. Kalau enggak, semua penghasilan kamu dari penjualan nasi ini akan aku ambil semua. Nggak ada ongkos buat kamu. Iya, baik Pak, saya akan lebih rajin. Itu salah satu penyebab omset aku tiap bulannya itu berkurang, sayang. Ya si Novi itu. Masa iya? Kamu juga sayang. Kok aku? Kamu kurang tegas sama dia. Kurang tegas apa? Kayak tadi kurang tegas. Nah, mungkin Novinya sih yang terlalu menyepelekan, kurang rajin mungkin kerjanya. Tapi dia dari dulu miskin-miskin aja sih yang miskin. Tapi kok bisa dia kerja sama kamu? Iya, mana aku tahu. Aku kan lagi buka lowongan, terus dia lamar. Ya, jadi aku terima aja dia jadi karyawan aku. Ya udah.
Ya udah sekarang kita mau kemana? Belanja? Enggak, kita jalan-jalan aja di taman. Ayo. Kan mending Udah. tidur di rumah nih mau jalan-jalan. Halo bos. Ya, halo. Assalamualaikum, Rul. Waalaikumsalam. Gimana penyamarannya bos? Masih aman? Ya, aman lah. Untuk saat ini aman terkendali. Emang kenapa? Tenang bos. Banget kamu. Saya sekarang sudah bisa memperhatikan posisi bos ada di mana. Tapi nih bos, aku mau ngasih tahu kepada bos nih. Jangan sampai nanti HP-nya ketahuan lah. Kalau bisa main aman lah gitu lah bos. Udah, kamu tenang aja. Masalah nyamar-menyamar itu urusan aku. Aku pasti lebih jago daripada kamu. Emang kamu di mana? Kamu so tahu banget, mentang-mentang kamu udah sekarang jadi mata-mata asisten aku. Bisa-bisanya kamu menebak aku di mana-mana. Coba aja bos noleh ke kanan. Pasti ada tuh. Kalau nggak ada berarti bohongan bos. Bos, aku perhatiin dari kejauhan nih bos ya. Kalau dari penampilan bos ini sebenarnya sudah meyakinkan banget, sudah pas gitu. Cuman kalau aku boleh ngasih saran, itu harusnya itu operasi. Apa? Itu loh bos, operasi wajah biar lebih meyakinkan lagi bos. Alah, bilang aja kalau kamu tuh iri sama ketampanan aku. Ya kan? Aku tampan kan? Pasti penjual nasi bungkus ini kelepek-kelepek nanti sama aku. Ya kalau ketampanannya sih memang iya sih bos ya. Cuman kan biar lebih meyakinkan lagi gitu bos. Oh ya bos, nanti kalau misalnya si penjual nasi itu datang, bos harus benar-benar meyakinkan ya. Jangan sampai gagal bos. Ya. Ya udah. Aku untuk saat ini jangan telepon dulu karena aku lagi sibuk sekarang dulu ya. Biar gak ketahuan. Kalau misal aku sama kamu teleponan terus bisa ketahuan ntar dulu. Iya bos, yang penting bos yang aku pesanin tadi, HP-nya jangan sampai ketahuan. Nitip itu aja bos ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Pak Bos sudah siap-siap. Kayaknya dari penampilan Pak Bos, rencana ini bakalan berhasil. Tapi kalau aku perbandingkan antara mereka berdua memang sangat cocok sekali sih. Antara penjual nasi itu kelihatan banget kalau dia itu orang baik. Sementara Pak Bos mencari orang yang seperti itu. Itu seperti sebuah kodok, terus nggak boleh ngelompat, nggak bisa. Jadi mereka tuh memang harus bersatu. Kita lihat aja nanti. Semoga Pak Bos berhasil. Oke, setorannya si Meme hari ini bagus. Si Ari bagus. Si Novi lagi malah kurang lagi setorannya. Sayang aku, cinta aku. Ayo. Apa? Sayang, ada yang mau aku tanyakan sama kamu. Apa lagi? Uang nggak ada. Setoran kurang semua hari ini. Nggak ada uang. Belum ngomong. Ya makanya apa? Si Novi tuh kalau kerja, rute perjalanan dia jualan di mana sih? Emang kenapa sih kamu kok nanyain kayak gitu? Aku hanya ingin melihat penderitaan Novi. Mending kamu sekarang berangkat kerja. Nggak usah ngurusin urusan orang. Yang, apa salahnya sih aku hanya mau melihat penderitaan Novi buat membahagiakan diriku sendiri? Itu kan bisa menambah mood aku hari ini. Terus, ya kan? Oh, berarti mood kamu itu kesengsaraan orang lain gitu? Ya nggak kesengsaraan orang lain juga, lebih jelasnya kesengsaraan Novi. Pantas ya. aja ya, giliran aku pusing mikirin uang, kamu happy. Ternyata kamu bahagia di atas penderitaanku ya? Ya kalau di atas penderitaanmu sih enggak sayang. Kalau kamu menderita, aku juga jelas-jelas menderita lah. Aku hanya mau melihat penderitaan Novi, gimana dia bekerja ini itu, nah seperti itu. Dan sekalian aku mau menyemangatin dia biar dia itu jualannya tambah banyak, tambah giat. Terus
Uang bulanan aku nggak kurang-kurang lagi dari kamu. Hebat kan? Kurang apa kamu punya pacar seperti aku? Ujung-ujungnya uang. Tuh, Cinovi, biasa, sering muter di dekat alun-alun. Oh, berarti itu rute aku berangkat ke kantor kan? Berarti di sana juga jualannya? Iya. Oh, bagus. Aku sekalian berangkat ke kantor, sekalian aku menambah mood aku ketemu sama Novi. Ya udah sayang, ayo. Aduh, kemana tuh orang ya? Tumbenan gak kelihatan. Biasanya juga di jalan-jalan ini. Gak kelihatan sama sekali tuh. Kamu ngapain ngelamun? Nggak ngapa-ngapain. Udah, terima aja. Aku kenyang. Kamu melamun. Terus apa yang dipikirin? Aku tahu kamu kelaparan. Kamu nggak bisa tahu kalau misal aku kelaparan. Dari wajah kamu. Emang wajahku wajah kelaparan. Aku nggak lapar kok, cuman ngelamun aja. Udah, aku tahu. Sini duduk. Gimana penjualan hari ini? Lancar. Penjualan hari ini sih ya, masih nggak begitu laku. Cuman laku 2. Kalau misal nasi kamu dikasih sama aku atau dibelikan sama aku, otomatis keuntungan kamu, laba kamu akan berkurang 1 bungkus. Emang kamu mau nggak punya laba, nggak punya hasil? Nggak usah khawatir, rezeki sudah ada yang ngatur. Enggak, jual aja. Hitung-hitung buat nambah-nambah penghasilan kamu. Nggak bisa cari makan yang lain. Kuat orangnya. Cuman lagi nasib aja yang takdirkan aku seperti ini. Kamu nggak boleh berkecil hati. Masih ada yang di bawah kamu banyak. Nggak punya kaki, nggak punya tangan, nggak punya kesehatan. Ada yang punya banyak harta, cuman nggak sehat. Tuh. Kayaknya aku tebak deh. Orang itu sebentar lagi mau beli nasi sama kamu. Tuh, kamu tahu dari mana? Kelainan, wajahnya, hidungnya kayak kelaparan. Pasti dia kesini. Tuh, coba deh. Tuh, dia udah kayak kebingungan. Kaos kakinya aja ada di luar tuh, pakai sandal. Kamu nggak boleh ngomongin orang. Aku merem aja, dia pasti beli nasi kamu. Aku doain. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, ini kamu ambil aja. Saya mau beli nasi. Tuh kan bener. Berapa harganya Pak? 5.000 aja, Mas. Mau yang mana? Mbak ini siapa nih, Mbak? Temennya, saya temennya Mas. Iya. Oh. Tapi mohon maaf nih, Mbak ya. Ini nggak apa-apa. Mbak, ngapain dikasih? Emang dia bakalan mampu beli? Kalau dari penampilannya kayaknya emang nggak bakalan mampu dia beli, Mbak. Mohon maaf nih, Mbak ya. Mbaknya ini kan bekerja sendirian kan. Lebih baik Mbaknya jangan ngasih ke orang itu. Nggak apa-apa, kelihatan Mas. tuh penampilannya nggak bakalan mampu beli. Nggak apa-apa, saya ikhlas kok. Udah ini. Masnya mau yang mana? Di sini Aduh, ada Mbak. ikan. Maaf nih Mbak ya, Mbak itu harus sebagai penjual harus menghormati pembeli.
pastikan pembeli itu maunya itu bagus ketika membeli. Jangan sampai merusak dengan mendatangkan orang seperti ini, Mbak. Lebih baik banyak usir orang itu, baru nih jualan Mbak pasti bakalan laku. Kalau masih ada orang seperti itu, amit-amit ya, Mbak, nggak bakalan ada yang beli di jalan. Meskipun ramai orang lewat, nggak bakalan ada yang mampir. Mas mau beli nasi, apa mau ceramain saya sama temen saya? Maaf ya, ini pengemis. Maaf pengemis, mulut saya itu tidak bisa untuk ngobrol dengan orang-orang yang di bawah. Jadi Mbak, daripada Mbak jual di sini sama orang ini, lebih baik banyak usir nih orang ini nih. Enggak mas, saya ngasih ini memang untuk orang yang kurang mampu. Aduh, mbaknya ini harus memikirkan diri sendiri sebelum orang lain. Ya Nih, udah. saya tadi mau beli loh, udah perencanaan uang udah bawa banyak, tapi berhubung banyak ketemu sama ada orang kayak gini nih, aduh, mood saya langsung jelek, Mbak. Mbak itu harus memikirkan seorang pembeli, pikirkan lebih awal, jangan mikirin orang kayak gini. Ya udah, dari tadi kan saya udah tanya, masnya mau beli yang mana? Yang lauk ikan apa telur? Mbak, mood saya udah hancur mau beli. Aku ngasih saran kepada mbaknya ini aku ini orang baik ya, Mbak ya. Nih, sebagai orang baik, Mbak ini kan berjualan untuk mencari penghasilan kan. Nah, logikanya kalau ini nasi dikasih ke orang itu, mbaknya itu penghasilannya dari mana? Kalau kayak gitu, urusan rezeki mas. Saya juga ngasih dia dengan ikhlas kok. Kasih ikhlas, Mbak. Cuman Mbak ini jualan terus mendatangkan orang seperti ini. Aku aja ya, Mbak. Aku ini orang sederhana, Mbak. Cuma ngeliat orang seperti ini langsung mau beli makanan ini langsung, aduh, jijik. Bener-bener jijik banget, Mbak. Ya udah, kalau misalkan masnya nggak mau beli, ya udah nggak apa-apa. Saya mungkin ada pembeli lain Oh selain mas. jelas saya itu tidak bakalan beli di makanan yang seperti ini, Mbak. Apalagi ada orang pengemis seperti ini. Nggak akan. Aku di sini mau bantuin Mbak, ngajak ngomong yang baik-baik, biar mbaknya ini jualan itu berlaku. Ya udah, kalau memang Mbak gak mau saran saya pergi aja dah. Pengemis, kamu harus pergi, jangan di situ. Novi, apa yang dikatakan mas-mas tadi itu benar. Jadi kalau misal kamu deket-deket sama aku, pelanggan kamu bisa kabur. Aku yakin deh, semua pelanggan kamu pasti jijik. Apa kamu gak malu deket sama aku? Nggak usah dengerin mereka, nggak usah khawatir. Fajar, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Meskipun hari ini aku nggak mendapatkan pelanggan, hanya pelanggan cuma 1-2, aku yakin di kemudian hari dagangan aku pasti laris manis. Ya mungkin hari ini aja aku nggak boleh mendapatkan rezeki yang terlalu banyak. Coba deh kamu pikirkan matang-matang. Orang tadi aja batal membeli karena kamu deket sama aku. Dia jijik melihat aku, yang pertama. Yang kedua, omongan dia benar. Kalau semisal nasi kamu bagi-bagikan, kamu mau dapat keuntungan dari mana? Fajar, aku ngasih kayak gini tuh Ya udah aku pergi ya, biar kamu tetap. karena aku memang ikhlas. Aku ngasih kayak gini memang sama orang yang lebih membutuhkan. Aku tahu kamu lapar. Ya udah, makan nasi itu gratis. Novi, Pak Juragan, sini. Oh, ternyata seperti ini ya kelakuan kamu di luar. Kan aku sudah bilang, jangan pernah kasih makanan gratis sama orang, apalagi pengemis seperti dia. Pantas saja, setoran kamu setiap hari selalu kurang. Kalau seperti ini terus, akan kupotong gaji kamu. Jangan dipotong, nggak usah dikasih gaji sekalian biar nggak kelunjak. Orang kayak gini kamu kasihin, malah dia ngasihin orang lain. Nov, inget, ini bukan punya kamu tuh cuma kerja. Iya, ingat. Makanya hidup kamu dari dulu tuh nggak berkembang. Lihat Nov, teman-teman kamu yang lain, lihat aku udah sukses kamu. Ini kan gara-gara kamu masih bergaul sama orang kayak dia, sama pengemis jalanan, sama pemulungnya gitu. Hidup kamu nggak bakalan pernah ada peningkatan. Novi mau jadi apa kamu? Sebelum kamu mengasihani orang lain, kasih dulu diri kamu. Kamu nggak sadar kalau hidup kamu itu masih kekurangan, hah? Dan
kamu jangan lupa, Nov. Kamu itu cuma kerja sama aku. Ini bukan dagangan kamu yang bisa seenaknya kamu kasih sama orang. Benar. Ini semua dari aku. Iya Pak Juragan, saya minta maaf. Ini bukan salah Novi, Pak Juragan. Ini salah saya. Salah saya yang lapar, salah saya yang kelaparan, salah saya yang berteman sama Novi. Lain kali saya juga nggak mau menemui Novi biar Novi nggak kena marah sama Pak Juragan. Ya seharusnya kamu seperti itu. Dibantu sayang sama teman gembelnya, ngebelain. Sama-sama susah aja masih belagu. Kamu juga nggak bisa kerja, minta-minta sama Novi. Kamu juga, Nov. Orang miskin aja banyak gaya kayak kamu. Udahlah yang pecat aja, biar nggak bisa makan sekalian, biar ngemis mereka berdua. Dan kamu, gembel, Ya, gembel. dengerin ya. Kamu seharusnya itu sadar diri. Kamu itu cuma gembel. Gak perlu banyak gaya, gak perlu banyak tingkah. Ini kamu sebagai gembel cuma alasan kamu doang. Bilang aja, kamu sekarang ini butuh dikasihani sama orang. Mengharap pemberian dari orang lain. Padahal kamu masih muda, masih kuat. Kamu itu bisa kerja, bukan malah minta-minta. Dan kamu juga, Novi, kamu jangan mau ditipu sama dia. Pak Juragan, saya minta maaf. Saya ngasih dia karena dia memang benar-benar kelaparan. Saya kasihan. Toh nanti uang ngasihnya kan saya ganti. Novi, jadi perempuan itu jangan naif-naif banget deh. Kamu mau ngasihin dia, kamu mau ganti. Setoran kamu aja masih kurang. Kamu tahu nggak? Dia itu pacar aku. Pemasukan dia itu juga pemasukan aku. Kalau kamu setorannya kurang ke dia, dia itu ngasihnya ke aku juga kurang. Kamu miskin. Apa pegang-pegang? Saya kasihan sama Novi, Bu Kasihan Juragan. kerja. Ya udah Pak, ini saya masih butuh lanjut kerja supaya nasi-nasi ini laku. Oke, sekarang gini aja. Ini terakhir kalinya kamu ngasih makanan gratis sama orang gak jelas seperti dia. Kalau seandainya kamu sekali lagi ngasih orang makanan gratis, gaji kamu bukan hanya aku potong, tapi kamu aku pecat. Pecat aja. Ya apa Pak? Saya mohon jangan saya pecat Pak. Saya kan ini Pak, saya ini kan lagi nggak potong setorannya Bapak. Saya ini kan bayar pakai uang saya sendiri Pak. Sekalipun pakai uang kamu sendiri, yang kena imbasnya siapa? Aku, Nov, bos kamu. Iya, Kalau Pak. seandainya kamu terusan ngasih makanan gratis sama orang, setoranmu kurang, yang rugi aku, Novi. Pecat aja. Pecat. Pak, di sini rame banyak orang, Pak. Biarkan Novi jualan, biar saya bantu, Pak. Saya gak minta bayaran. Hah? Kamu mau ngebantu jualannya Novi? Yang ada orang-orang itu bukan tambah beli, tambah jijik ngeliatin kamu. Gak sadar ya kamu tuh. Lihat, aku aja jijik ngeliat kamu. Terus kamu mau jualan? Terus kalau nggak laku, terus penjualnya seperti kamu, kita dipertanyakan higienisnya makanan. Gembel pakai gaya mau ini mau itu. Iya, Bu Juragan. Makan aja numpang, bergaya masih kayak gitu. Udahlah sayang, kamu ngapain sih mempertahankan karyawan seperti dia? Pecat aja kenapa? Nggak ada untungnya juga kan bagi kita. Kita cari orang lain buat jualan. Udah, pecat aja. Ngapain juga? Oke, Pecat. dengerin baik-baik ya, Novi. Mulai hari ini, jam ini, menit ini, detik ini, kamu saya pecat. Pak, Pak Juragan nggak bisa kayak gitu. Terus saya kerja apa Pak? Ya bodo amat, terserah kamu. Ngemis aja sama pacar kamu ini berdua. Cari uang berdua buat makan, ngemis mulung. Makanya udah dikasih kerjaan, syukur dikasih kerjaan. Masih banyak kayak. Ih, Jangan lupa, hari ini hari setoran terakhir untuk kamu. Jangan sampai kurang atau tidak, kamu tahu akibatnya. kasihan, mau nangis aja Novi. Jadi gembel beneran kan sekarang. Ih, gemes. Kita tinggal aja. Dia kelaparan. Emang enak kelaparan berdua. Novi. Aduh. Kamu jangan sedih ya. Aku minta maaf sama kamu. Semua dikarenakan gara-gara aku. Dagangan kamu gak laku, itu gara-gara aku. Sekarang kamu malah dipecat, itu juga gara-gara aku. Nggak apa-apa. Mungkin ini bukan rezekinya aku. Ya udah. Novi. Aku mau mengundang kamu sama Pak Juragan kamu. Aku punya suatu tempat. Tempat itu nggak pernah aku kunjungi. Mau ya? Kemungkinan
3-4 hari lagi. Fajar, udah cukup. Kamu tuh udah dihina, aku juga udah dihina. Ngapain kamu masih mau ketemu Pak Juragan? Aku Lebih benar, baik Vita. aku mau laku ini supaya dagangan aku laku. Udah, kamu gak usah khawatir. Meskipun gak laku, 3 hari lagi atau 4 hari lagi, aku yang tanggung jawab. Aku akan mengganti semua kerugian kamu. Tunggu ya. Ya udah, hitung-hitung makanan terakhir pemberian aku, karena aku nggak mungkin jualan nasi lagi. Ya udah, aku pamit ya. 3 hari lagi ya. Doakan aku ya. Novi, 3 hari lagi alamatnya Jalan Cempaka, Dusun Mangga, nomor rumah G6. Novi, G6. G6. Hui, G6. Ini rumah siapa ya? Masa iya Fajar pengemis itu aku diundang ke rumah ini? Nggak mungkin. Apa aku mau dikasih bantuan ya? Apa juga aku mau disuruh kerja di sini dikarenakan aku udah dipecat jadi pembantu mungkin? Tapi Fajar kemana ya? Masa ya aku sendirian deh di sini? Rumah sebesar ini, kalau misalkan aku jadi pembantu di sini, waduh, aku sangat bersyukur. Rumah ini kan rumah besar, halamannya juga luas. Ya ampun, siapa yang punya rumah ini ya? Wah, pasti kaya banget. Pasti bukan orang biasa. Pasti pekerjaan dia juga gajinya udah miliaran, jutaan. Waduh, rumah siapa sih? Kok kayaknya nggak berpenghuni. Tapi ada mobil. Ini Fajar ini nggak jelas deh, cuman ngundang aku ke sini, nggak tahu tujuannya apa. Kata siapa nggak jelas? Semua undanganku jelas kok. Itu Fajar bukan? Kok dia berubah penampilan kayak gitu? Iya bener. Novi, Fajar. jadi semuanya benar. Rumah ini itu adalah rumah aku, bukan rumah nggak jelas. Barusan juragan kamu sama ibu juragan itu siapa namanya? Shirley sama Pak Sony juga dari sini. Aku juga enggak. Aku cuman berusaha memperingati mereka agar mereka tidak sembarangan merendahkan orang lain, apalagi orang rendahan. Seperti aku dan kamu pada waktu itu. Terus maksud kamu jadi pengemis? Maksud aku jadi pengemis banyak. Yang pertama yang membeli nasi, yang bilang jijik sama aku, terus yang membatalkan pembelian nasi karena kamu deket sama aku, itu adalah tukang kebun aku. Namanya si Sahrul. Itu yang pertama. Yang kedua, aku sering kelihatan kamu di rooftop kantor aku. Kamu berjualan di bawah. Jujur aku jatuh cinta sama kamu. Jujur aku menyukai kamu. Tapi aku nggak tahu bagaimana sifat dan kelembutan kamu. Apa cuma lembut di luar atau lembut di dalam? Jangan berpikir negatif ya. Lembut di dalam bukan lembut dalam apanya, tapi hatinya. Jadi semua sudah aku rencanakan. Termasuk aku undang kamu ke sini. Sebetulnya aku mengundang kamu bukan untuk jadi pembantu. Aku kedengeran kok. Di CCTV itu ada 2. Suara kamu barusan kedengeran di CCTV aku, di handphone aku. Aku mau memberikan sesuatu buat kamu. Karena kamu begitu ikhlas memberikan aku makanan ketika saat kondisi aku tidak punya apa-apa. Ini kartu ATM. PIN-nya aku kasih tanggal sama kelahiran kamu. Kebetulan aku tahu dari Pak Juragan di KTP kamu. Ini sebagai hadiah untuk pertunangan aku sama kamu. Terus biar juga mempermudah komunikasi kita,
Aku belikan kamu handphone, ya meskipun handphonenya nggak begitu bagus, handphone jelek. Jadi kartunya udah aku isi, aku tinggal bisa komunikasi atau hubungin kamu lewat handphone ini. Maksud kamu siapa yang mau tunangan? Aku mau tunangan. Hah? Sama Sahrul, sama kamu. Jadi sebagai balas budi aku karena kamu udah baik banget sama aku. Iya, tapi Fajar ini terlalu berlebihan. Maksud aku nggak minta seperti itu. Aku yang minta seperti ini, jadi nggak ada yang berlebihan. Sama ini juga. Mulai sekarang kamu nggak usah berjualan nasi bungkus lagi. Karena aku emang udah dipecat. Ya, dipecat karena kamu tidak berpikir memberikan sesuatu terhadap orang miskin. Memberikan nasi sama orang kelaparan seperti aku. Ternyata hati kamu memang bener lembut ya. Selembut yang aku lihat di rooftop kantor aku. Terus, aku mau bilang sesuatu sama kamu. Untuk melihat terang yang sempurna, kadang kita harus berada di kegelapan. Sama dengan cinta. Kadang kita harus menjadi kaum yang sangat rendah untuk menemukan cinta yang sangat tinggi. Kamu paham artinya? Paham. Ya udah masuk. Aku udah siapin jamuan makanan yang enak buat kamu. Ladies first. Ya masuk. Jangan sungkan-sungkan. Anggap rumah sendiri. Ini rumah aku. Ini stan aku.